الشكر علينا بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهم آمين. Yang kami muliakan pengurus Masjid Ar-Rayyan, para jamaah hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan ini kita kembali dalam muwajahah dalam majelis kajian kitab Mukasyafatul Qulub yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan di dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang bab birrul walidain. Bab yang ke-24 di dalam kitab dalam masalah birrul walidain. Sebelumnya mari kita hadiahkan suratul Fatihah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan keturunannya, juga para anbiya wal mursalin, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para aulia Allah, para syuhada, para ulama kita, khususnya pengarang kitab ini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u wal 'ishruna fi birril walidain. Bab yang ke-24 di dalam masalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Mengawali bab ini Imam Ghazali mengutip sebuah hadis yang ditakhrij atau dikeluarkan oleh Asy-Syaikhan. Asy-Syaikhan dalam ilmu hadis artinya Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Derajat hadisnya sahih. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu li waqtiha. Rasulullah mengatakan amal yang paling dicintai oleh Allah yang pertama adalah salat di awal waktu atau pada waktunya. Ya, salat itu kan namanya kitaban mauquta, ya, kewajiban yang berwaktu, dan wujuban muwassa'a, wajibnya itu juga luas. Seperti waktu zuhur ini, dari mulai masuknya waktu zuhur tadi jam 12 lewat mungkin 3 menit tadi, ya, ketika matahari sudah tergelincir sampai asar, itu waktu zuhur. Nah, ini semua waktu zuhur, awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Tapi yang dimaksud amal yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah sholatnya liwaktiha. Jadi begitu masuk waktu langsung kerjakan sholat gitu. Jadi jangan mengatakan sholat jam 2 juga waktunya zuhur, ya kan, as-sholatu liwaktiha. Dalam riwayat lain ala waktiha, ya, ala waktiha. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, summa ayyu, apalagi
Qala birrul walidain. Kata Nabi, yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata lagi, kata sahabat Ibnu Mas'ud, summa ayyu, apalagi? Qala, bersabda Rasulullah, al jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Ini adalah 3 amal yang paling dicintai Allah, yaitu sholat di awal waktu, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad fi sabilillah. Ya, jihad fi sabilillah, ya, makna yang konotatif itu perang di jalan Allah, artinya berjuang membela agama Allah. Tapi makna yang lebih luas adalah apapun yang kita perjuangkan untuk tegaknya ajaran agama Allah, itu adalah jihad. Termasuk majelis ilmu semacam ini, itu termasuk jihad di jalan Allah. Kenapa? Karena ilmu adalah salah satu pilar daripada agama ini, yang kalau sampai orang tidak mengerti agama, maka agama ini akan runtuh. Para hadirin sekalian, di dalam hadis yang kedua, riwayat Imam Muslim dan selainnya, berarti kalau Imam Muslim juga hadisnya sahih ini ya, la yajzi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak itu tidak bisa membayar kepada orang tuanya, kebaikan orang tuanya itu tidak akan mampu sampai dia mendapati orang tuanya itu jadi seorang budak di pasar, diperjualbelikan, kemudian dia beli budak itu, yaitu orang tuanya, dan dia merdekakan. Artinya besar sekali nilai orang tua yang bisa ditebus oleh seorang anak. Ya, karena memerdekakan budak itu tidak murah. Ya, tidak murah. Lebih mahal daripada membeli hewan. Kalau kita beli sapi sekarang 20 juta, mungkin onta sekitar 30-40 juta. Ya, memerdekakan budak itu bisa sampai mungkin katakanlah hampir 100 juta. Mahal. Jadi seorang anak itu tidak akan bisa membalas orang tuanya sampai dia mendapatkan orang tuanya itu ternyata jadi budak. Dia nggak tahu orang tuanya, biasanya karena sebab perang dan sebagainya. Ya, kalah perang, maka yang laki-laki jadi budak atau yang perempuan jadi budak. Maka dia beli dan dia merdekakan. Kata Nabi, ya, itu sampai demikian besarnya jasa orang tua kepada anak. Di dalam hadis Imam Muslim juga. Jadi Imam kitab ini isinya hadis semua ya, luar biasa ya. Makanya aneh kalau ada yang mengatakan Imam Ghazali itu nggak ngerti hadis. Ini kitab segini isinya hadis. Ihya Ulumuddin isinya hadis. 5 jilid hadis riwayat. Ya. Saya percaya orang tersebut belum pernah baca kitabnya Imam Ghazali. Ya. Ini kita dari awal sudah ketemu 3 baris 3 hadis. Ya. 4 baris 3 hadis. Hadis riwayat Imam Muslim. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Mohon maaf saya baca terjemahannya saja biar cepat. Ya. Kemudian dia berkata, "Ubayyuka 'alal hijrati wal jihad, abtaghil ajra min Allah Ta'ala." Ya, seorang laki-laki ini berkata kepada Nabi, "Aku membaiat kepadamu ya Rasulullah, aku membaiatmu untuk ikut hijrah dan berjihad." Ya. Baiat ini adalah proses apa? Pengakuan dan pernyataan setia, itu baiat. Ya, namanya baiat. Nah, di dalam tradisi Islam itu kita dengan pemimpin itu berbaiat. Ya. Jadi kalau ada pemimpin itu kita berbaiat. Saya baiat. Nah, tapi di zaman sekarang kita nggak pakai sistem baiat. Sistemnya pakai voting. Pas pemilu kita voting. Anggap saja voting itu adalah baiat. Dan ya, pemilihan kita kepada pemimpin negeri ya, yang menang itu baiat. Terus yang kalah gimana? Yang kalah harus mengakui
yang menang. Kalau di zaman dulu semuanya membaiat salaman kepada khalifah. Maka kata guru saya Kiai Syukron Makmun kemarin dalam sebuah pengajian, beliau mengatakan tidak dikenal oposisi di dalam Islam. Tidak dikenal oposisi. Jadi kalau kita sudah punya pemimpin, ya sudah bareng semua. Ya. Jadi memang agak berbeda dengan mekanisme check and balances dalam sistem demokrasi modern. Ya, kita berbaiat kepada pemimpin. Karena kata Nabi, man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Ya, orang yang mati keluar daripada baiat kepada imam, artinya ketaatan kepada imam, ada pemimpin, maka takutnya dia mati dalam keadaan jahiliyah. Artinya orang yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemimpin, ya, itu tidak dibenarkan dalam agama. Dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kita menganut prinsip taat kepada imam, pemimpin, ya, wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taat kepada pemimpin. Pemimpin ada dua, ulul amri dalam urusan agama kepada ulama, dalam urusan dunia kepada para penguasa, pada pimpinan negara. Itu diperintahkan oleh Allah selama mereka tidak memerintahkan kemaksiatan atau mereka tidak menunjukkan kekufuran keluar dari Islam secara nyata. Ya. Jadi mohon maaf agak ekstrim. Kalau pemimpinnya korupsi, pemimpinnya agak zolim dikit, kita tetap harus taat. Ini ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nggak ada kamus memberontak, itu nggak ada. Ya. Bahkan kamus mendemo aja nggak ada. Ya. Ya. Tapi kita anggap saja demo itu bagian daripada penyaluran aspirasi, harus dengan cara al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jika demo anarkis itu sudah bukan dari ajaran kita lagi. Ya, karena kita memang orang kita lebih banyak terpengaruh pemikiran-pemikiran dari luar, ya, sehingga apa yang dikerjakan tidak ditimbang lagi secara syariat boleh atau tidak. Saya kira demikian. Pemuda ini datang kepada Nabi, aku berbaiat kepadamu untuk hijrah, ya, kemudian untuk berjihad, ya. Karena di zaman Nabi itu, Nabi tinggal di Madinah. Pemuda yang dari Mekah itu dia berbaiat atau hijrah ke Madinah, begitu, ya. Jadi nyusul Nabi ke Madinah dan berbaiat untuk hijrah dan berjihad bersama Nabi. Aku mencari pahala dari Allah Ta'ala. Ya, ini dia udah siap nih, siap lahir batin, pengen hijrah, pengen jihad. Kata Nabi, pahal min walidaika ahadun, orang tua kamu masih ada nggak? Ya. Qala na'am, ahadun hayyun, masih hidup masih ada. Qala na'am, ya ada. Bal kilahuma hayyun, bahkan dua-duanya masih hidup, katanya, kata pemuda ini. Ya, qala fatabtaghil ajra minallahi ta'ala. Kamu mau cari pahala dari Allah kan? Ya, kata pemuda itu. Kata Nabi, farji ila walidaika fa ahsin suhbatahuma. Kalau begitu, kamu pulang ke kedua orang tuamu, kamu urus, ya, dengan baik, pergauli orang tuamu dengan baik, layani dengan baik. Kamu dapat pahala dari Allah. Dan ya, apalagi kalau mau jihad masih ada orang tua, Nabi melarangnya, ya. Ya. Seperti di dalam hadis lain riwayat Abu Ya'la dan At-Tabrani, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan, inni ashtahil jihad, aku pengen jihad ya Rasulullah, wala aqdiru alaihi, tapi saya nggak mampu. Nih, karena jihad ini Pak, di zaman Nabi sampai zaman Sayyidina Abu Bakar, itu yang namanya jihad itu adalah milisi, ya.
Para sahabat ini tentara-tentara milisi atau paramiliter, bukan militer sebenarnya. Artinya mereka ini orang-orang dalam profesi-profesi yang lain, kemudian ketika mau perang baru direkrut untuk berperang. Artinya memang bukan tentara. Itu di zaman Nabi sampai Sayyidina Abu Bakar. Nanti di zaman Sayyidina Umar baru dibentuk yang namanya tentara Islam. Ya. Nah, karena milisi, maka biaya perang itu ditanggung masing-masing. Ya, biaya perang ditanggung masing. Artinya orang mau perang tuh ngapain? Pertama, dia harus punya senjata, punya pedang. Dia punya perisai untuk berperang. Yang ketiga, dia punya kendaraan. Ya, kalau dia mau kavaleri, dia harus punya kuda atau unta untuk jalan. Karena perjalanannya jauh. Yang keempat, dia harus punya bekal pribadi untuk dibawa, uang. Ya, makanan ataupun bekal pribadi. Yang kelima, dia harus ninggalin bekal yang di rumah, istri dan keluarganya. Jadi mau jihad itu mahal, Pak. Mahal. Maka banyak orang-orang di Madinah pada waktu itu ya nggak mampu mau jihad. Saya semangatnya doang punya, duit kagak, gitu kan? Kendaraan kagak, baju besi kagak, pedang kagak, semangat doang. Ya. Gimana ini? Saya tidak mampu ya Rasulullah. Kata Nabi, apakah masih ada salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup? Ada ibu saya, katanya. Ya. Kata Nabi, fas'alillaha fi birriha, maka mintalah kepada Allah dengan cara berbakti kepada ibumu yang masih hidup. Jadi nggak usah ikut jihad, nggak mampu kok. Ya. Faida fa'alta, kalau kamu kerjain itu, kamu urus ibumu yang masih hidup, fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun, kamu berarti adalah sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji, sama dengan orang yang melaksanakan ibadah umrah, dan sama dengan seorang mujahid fisabilillah dengan cara mengurus ibunya sendiri. Ya, memang ngurusin orang tua di rumah nggak keren ya Pak kalau buat laki-laki. Kurang gagah gitu ya, ngelayanin ibunya ke kamar mandi, mandiin ya. Tapi esensinya, intinya nilainya besar sekali. Tidak kalah dengan jihad di medan perang. Tidak kalah. Dalam riwayat lain ya, At-Tabrani, merawi At-Tabrani meriwayatkan seorang pemuda mengatakan, ya Rasulullah, aku pengen jihad. Kata Nabi, ibumu masih hidup? Iya. Kata Nabi, ilzam rijlaha fasammal jannah. Kalau gitu pegangin kaki ibumu, terus sama kaki ibumu, karena di kaki ibumu itu adalah surga. Ya, disitulah ada surga. Jadi Rasulullah menekankan bahwa ngurusin ibu, orang tua itu besar sekali pahalanya. Ya. Maka nanti kita akan dapat hadis yang lain di belakang, ya, sampai kepada besar sekali pahalanya, seperti jihad fisabilillah. Nah, suatu ketika sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, ini dikatakan di dalam Sunan At-Tirmizi yang beliau beri status hadisnya hadisun hasanun sahih. Ya, Imam Tirmizi itu selalu memberikan status hadis yang diriwayatkannya hadisun hasanun sahih. Kadang-kadang disebut hadisun hasanun saja. Ya. Ibnu Umar, ya, putranya Sayyidina Umar, itu pernah datang kepada Nabi SAW.
Oh bukan, ya, meriwayatkan. Ibnu Umar bilang, saya punya istri, tapi ayah saya Umar bin Khattab radhiyallahu an itu nggak demen sama istri saya, nggak suka ya sama istri saya. Kemudian dia perintahkan saya, ceraikan istrimu. Saya nolak, kata Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya, Sayyidina Abdullah bin Umar ini waktu itu masih sangat muda. Ya, nanti sepeninggal Nabi, sepeninggal ayahnya, beliau akan menjadi ulama di kalangan para sahabat. Salah satu di antara fuqahanya kalangan sahabat. Kalau di kitab Muwatta Imam Malik, kumpulan hadis yang disusun oleh Imam Malik, ya, yang kita kenal dengan Imam Maliki, itu banyak sekali riwayat daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini ulamanya para sahabat di zaman nanti sepeninggal Nabi. Karena di zaman Nabi masih kecil, masih muda. Saya punya istri, kata Abdullah bin Umar, ayah saya nggak suka sama istri saya. Bapaknya itu Umar bin Khattab. Suruh saya ceraiin istri saya. Saya menolak, ya, menolak karena mungkin masih cinta sama istrinya. Akhirnya Sayyidina Umar datang kepada Nabi, ya, menceritakan tentang putranya itu, dan Rasulullah berkata kepadaku, kata Abdullah bin Umar, talliqha, ceraikan istrimu. Ya, ceraikan istri. Artinya dia disuruh oleh Rasulullah untuk mengikuti pendapat orang tuanya. Di sini saya mau mengutip juga satu riwayat lain, ya. Ada seorang tabi'in yang namanya Abu Darda, ya. Abu Darda sahabat, ya. Abu Darda berkata, dia didatangi oleh seorang laki-laki. Kata dia, aku punya bapak terus sama aku sampai dia mengawinkan aku. Artinya dia punya istri, ya, bapaknya masih ada. Sekarang bapak saya nyuruh saya ceraiin istri saya. Gimana ini? Ya. Kata Abu Darda, saya mau suruh kamu apa? Ya. Kamu durhaka sama orang tua atau kamu ceraikan istrimu? Jadi nggak ada pilihan. Pilihannya cuma itu. Kalau kamu tidak ceraikan istrimu, kamu bikin hati orang tuamu itu tidak suka. Tapi kalau kamu ceraikan istrimu, ya, kamu bisa dianggap berbakti kepada orang tua. Nah, tapi saya nggak mau nyuruh apa-apa, kata Abu Darda, ya, karena saya cuma mau ngingatin Rasulullah pernah bilang kepada saya, al-walidu awsatu abwabil jannah, orang tua itu pintu sorga yang tengah. Ya, kalau pintu sorga ada 8, yang tengah itu adalah orang tua kita. Ya, fahafiz ala dzalika in syi'ta auda. Kalau kamu mau jagain itu pintu sorga yang tengah, artinya kamu bisa masuk situ kalau kamu berbakti, auda atau tinggalkan. Kalau kamu nggak mau, ya udah, nggak usah nurut sama orang tua, tapi nggak akan masuk pintu sorga yang tengah, ya. Ya, dia kalau masuk dari pintu yang lain, kalau nggak ada yang lain jatahnya gimana? Nggak masuk, ya. Ya, kan setiap orang nanti tergantung kemuliaannya di hari kiamat. Ya, ada yang, ya, kata Sayyidina Abu Bakar, aku dengar Rasulullah bilang orang surga pintunya ada 8, dan ada orang yang bisa masuk ke 8 pintunya. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya pengen seperti itu. Kata Nabi, iya Abu Bakar, kamu termasuk orang yang bisa masuk dari 8 pintu surga. Ya. Dalam riwayat-riwayat lain dikatakan surga itu pintunya ada babur royan, orang yang tukang puasa. Nanti ada bab ini, pintu ini, pintu ini, pintu ini, macam-macam. Ya, masing-masing nanti orang dengan amal perbuatannya masuk ke situ. Orang yang suka puasa babur royan,
Ya, yang tadi bab pintu tengah yang berbakti sama orang tua. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini kata Nabi, kamu masuk dari semua pintunya 8 ini. Ya, gitu. Enak ya kalau bisa masuk kemana aja. Karena setiap surga itu beda isinya, ya. Pintu itu isinya beda. Ya. Tentu kita kalau bisa masuk semuanya adalah merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjutkan. Kenapa bisa begitu? Ya. Di dalam sebuah hadis, lagi-lagi hadis dari Ibnu Majah, ya, dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya, Sahih Ibnu Hibban, begitu juga dari Al-Hakim, dikatakan innar rajula la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuhu. Seseorang itu akan terhalang rezekinya dengan sebab dosa yang dia lakukan. Ya. Jadi ada dosa memang yang ngalangin rezeki. Makanya kita suruh banyak istighfar, Pak. Suruh banyak istighfar. Habis sholat istighfar, ini istighfar, ini istighfar. Kenapa? Karena jangan-jangan ada dosa yang bikin kita mau dapat rezeki kagak jadi. Ya, mau dapat rezeki kagak jadi. Rezeki udah di depan pintu. Begitu kita berdosa, balik lagi dia. Nah, maka kata Nabi, orang itu bisa terhalang rezekinya gara-gara dosa yang dia kerjakan. Maka kita harus banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, ya. Dan orang yang banyak istighfar itu dijanjikan oleh Nabi, ya razaqahu min haitsu la yahtasib, rezekinya akan datang dari arah yang diduga maupun dari arah yang tidak diduga-duga. Rezekinya orang yang rajin istighfar itu, ya. Man lazimal istighfar ja'alallahu likulli dhiqin makhraja wa likulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ya. Jadi orang banyak istighfar akan memperlancar rezeki. Makanya kalau yang rezekinya masih agak macet-macet, mungkin dosis istighfarnya perlu ditambah, ya. Pagi-pagi misalnya istighfar 100, sore 100, ya. Habis sholat berapa mampunya. Ya, banyakin istighfar, ya. Dan zikir itu kan amal yang paling gampang, ya Pak, ya. Betul nggak? Kalau kita baca Quran, kita harus pegang Quran, baca gini. Ya kan? Kalau kita sholat apalagi harus ambil tempat sholat. Tapi zikir itu sambil ngapain bisa? Sambil di kantor, sambil meeting kita bisa putar tasbih kan? Ya, sambil ngobrol, temennya ngobrol kita putar tasbih. Ntar kita ngomong diem, temennya ngomong tasbih putar lagi. Itu jadi ya sambil nyetir macet tasbih, zikir. Makanya orang yang rajin zikir macet aja nggak stres. Dia bisa menyelesaikan banyak zikir dalam macet itu. Macet 2 jam juga ya udah zikir aja, capek ya diem, ntar mikir lagi. Ya, zikir kan ganti-ganti macam-macam. Jadi dosa itu bisa menghalangi rezeki. Wala yaruddul qadar illa du'a. Tidak menolak qadar takdir Allah kecuali doa. Maksudnya apa? Maksudnya takdir Allah itu pasti terjadi, tapi doa itu bisa membuat takdir itu ya menjadi lunak kepada kita. Ya. Kemudian wala yazidu fil umri illal bir. Wala yazidu fil umri illal bir. Dan tidak menambah di dalam umur itu atau memperpanjang umur itu kecuali albir, kebaikan. Ya. Di antaranya kebaikan itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Di dalam hadis lain dikatakan iffu nisa'an nas ta'iffa nisa'ukum wa birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Jaga dirimu dari wanita-wanita yang bukan mahram, yang bukan
wanita-wanita yang tidak halal, yang halal bagimu. Ya. Artinya jaga dari wanita-wanita yang asing, ajnabiyah. Maka istri-istrimu pun akan bersikap menjaga dirinya dari laki-laki yang lain. Kata Nabi, "Iffu nisa'an nas ta'iffa nisa'ukum." Kalau kamu pengen istrimu itu enggak jelalatan, enggak nakal, enggak suka melanggar syariat, enggak suka maksiat, maka kamu suaminya juga harus sah. Jangan suaminya jelalatan, matanya kemana-mana, pengen istrinya setia, nggak bisa. Ini kata Nabi, kalau suaminya matanya dijaga, akhlaknya dijaga, tidak sembarangan pergaulan dengan wanita-wanita yang lain, maka istrinya pun insya Allah akan berlaku yang sama, tidak gampangan, tidak bisa didekati oleh laki-laki siapapun. Ini jaminan Nabi, ya. Dan birru abakum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Kalau kita suka ngelawan nama orang tua, siap-siap nanti dilawan sama anaknya. Orang yang suka melawan, durhaka sama orang tua, siap-siap didurhakai sama anaknya. Orang yang berbakti kepada orang tua, insya Allah akan mendapatkan anak-anak yang berbakti. Kita sering lihat ya, kalau di sini nggak terlalu ekstrim Pak. Di negeri Cina misalnya kita suka lihat itu kalau di medsos itu. Orang tua udah nenek-nenek, udah kakek-kakek diusir sama anaknya, suruh keluar ke jalanan. Mau tidur di mana anaknya nggak peduli. Coba bayangkan waktu kecil anaknya masih bayi, dikasih makan, diurus, dikasih sekolahin. Begitu udah besar, bisa cari uang, punya istri, punya keluarga, orang tuanya diusir. Kenapa bisa begitu? Mungkin orang tuanya dulu nggak berbakti sama orang tuanya. Bisa jadi. Ya. Kalau orang di luar Islam menyebutnya karma, kita nggak kena karma, ya. Bahwa perbuatan itu bisa dibalas Allah kontan di dunia atau nanti di akhirat. Dan salah satu, ya, perbuatan buruk maksiat yang kontan dibalas Allah di dunia, belum nanti dosanya di akhirat, adalah salah satunya durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua di dunia dia udah dapat balasannya. Misalnya gitu. Orang yang durhaka sama orang tua di dunia udah dapat nanti. Salah satunya apa? Rezekinya susah rezekinya. Karena apa? Berbakti kepada orang tua salah satu kunci daripada lancarnya rezeki. Saya sering kalau ceramah itu, ya, bapak-bapak kalau yang seret rezekinya cek. Sering kirim doa buat orang tuanya enggak? Sering bacain Fatihah buat orang tuanya enggak? Sering sedekah buat orang tuanya enggak? Apalagi ziarah kuburnya enggak? Apa orang tuanya dicuekin aja udah mati? Itu menentukan. Semakin berbakti anak kepada orang tua, semakin dia akan bagus rezekinya, bagus nasibnya. Semakin durhaka dia kepada orang tua, lupa, nggak memberikan penghargaan walaupun orang tua meninggal, kirimin doa, kirimin Fatihah, ya, sedekah atas nama orang tua dan sebagainya, maka rezekinya juga akan berat. Beresin itu dulu, ya, beresin itu dulu. Ya, jangan sampai kita masuk dalam golongan anak-anak yang tidak ingat sama orang tuanya. Saya biasa selalu begitu. Ya. Nah, kadang-kadang, ya pernah Imam Ali juga pernah gitu ditanya. Ada orang nanya, kok rezeki saya susah? Ya, kata Imam Ali, mungkin kamu ada sarang laba-laba di rumahmu? Enggak. Mungkin kamu ninggalin sampah sampai malam belum kamu buang dari rumah? Enggak.
mungkin kamu apa ini itu segala macam disebut, enggak. Satu, dia meninggalkan doa untuk orang tuanya yang sudah wafat. Nah itu. Jadi memang salah satu kunci orang konglomerat Pak, saya dengar itu ada satu kisah itu, dia bilang apa? Kalau kamu perlakukan orang tuamu seperti raja, maka kamu akan mendapat rezeki seperti raja. Anak yang memperlakukan orang tuanya seperti raja, sebagai dibakti, berprioritas, dikhidmah dan sebagainya, dilayani dengan baik-baik sebaik-baiknya, maka dia akan mendapat rezeki seperti raja. Allah yang akan memberikan dia kemuliaan dunia dan akhirat. Nah, orang Cina aja percaya Pak, ya. Kita orang Islam kadang-kadang nggak ngamalin. Ya. Kemudian ada bagian lain, ya, dikatakan, kata Nabi, celakalah seorang anak. Kalau bahasa kita rohima anfuhu itu nyungsep, ya, nyungsep seseorang itu 3 kali Nabi bilang nyungsep, yaitu orang yang mendapatkan kedua orang tuanya sudah berusia tua, satu atau dua-duanya, kemudian dia tidak bisa masuk surga. Artinya dia tidak berbakti kepada orang tua, ya. Ya, ini kan atau dalam riwayat lain orang tuanya tidak memasukkan dia ke surga. Artinya sebab berbakti kepada orang tua. Nah, para hadirin sekalian, ya. Di dalam hadis lain riwayat Tabrani dikatakan taatullah fi taatil walidi. Taat kepada Allah itu harus dalam bentuk taat kepada kedua orang tua. Orang taat kepada Allah tapi nggak taat sama kedua orang tua, tidak akan benar itu taatnya. Ya, apalagi hadis yang kita kenal, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu bagaimana ridhonya kedua orang tua kita, dan murkanya Allah ketika kedua orang tua kita murka kepada kita. Jangan sampai orang tua kita murka kepada kita dan kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sekalian, ya, suatu ketika di antara, nah ini, ya, amal yang bisa dilakukan ketika orang tua udah meninggal, masih bisa nggak kita berbakti? Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah masih ada cara saya berbakti kepada orang tua yang sudah wafat? Kalau masih hidup saya layanin makan, saya tuntun, saya gendong. Sekarang kalau udah meninggal gimana? Kata Nabi, ada, disebut oleh Nabi satu, ad-du'a'u lahuma, mendoakan kedua orang. Jangan kurang mengucapkan rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogir. Sehari berapa kali Pak? Sehari berapa kali? Cuman 2 kali Ustadz. Ya pantas, rezekinya juga mampet. Ya. Ada seorang pemuda nanya kepada syekh di Arab. Seorang pemuda nanya kepada seorang syekh. Kata syekh, kamu berapa kali mendoakan orang tua? Dia nggak bisa jawab. Coba, bagaimana doa kepada orang tua? Rabbi firli wali walidayya. Dia mau baca lengkap tuh kan, warhamhuma gitu. Baru dia baca Rabbi firli wali walidayya, stop. Ulangi lagi. Rabbi firli wali walidayya, stop. Ulangi lagi. Rabbi firli wali walidayya, stop. Ulangi lagi. Rabbi firli wali, terus. Apakah berat bagimu untuk membaca Rabbi firli wali walidayya? Ya. Apakah berat? Ya, bahkan dikatakan dalam sebuah keterangan,
seorang anak itu baru bisa dibilang berbakti kepada orang tua kalau dia membaca Rabbighfirli wali walidayya minimal, saya katakan minimal 25 kali dalam satu hari. Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli. Mau habis sholat, mau kapan, pokoknya sehari nggak boleh kurang dari segitu. Nanti begitu 25, warhamhuma kama rabbayani. Mudah nggak Pak? Mudah. Dan kita pengen dianggap jadi anak yang berbakti. Rabbighfirli walidayya gampang sekali. Dan ini doanya maksur dari Quran. Rabbighfirli wali walidayya. Banyak di Quran itu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan. Rabbighfirli walidayya. Terus di Quran ada beberapa versi Rabbighfirli wali walidayya. Kita ambil Rabbighfirli wali walidayyanya aja sehari minimal 25 kali. Insya Allah termasuk orang yang berbakti kepada orang tua. Dicatat sebagai anak yang berbakti. Ya. Gitu. Ada juga ya, astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini keren, keren Pak. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, li untukku, untuk dosa-dosaku, wali walidayya untuk dosa-dosa kedua orang tuaku, minta ampun untuk kedua orang tuanya, dan wali jami'il muslimina wal muslimat, seluruh umat Islam. Bayangin berapa banyak. Zaman sekarang aja umat Islam hampir 2 miliar yang sekarang. Dijambah zaman Nabi, tambah zaman sebelumnya, tambah nanti sampai hari kiamat. Ya, wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum, yang hidup maupun yang mati. Kata para ulama, pahalanya itu sama dengan jumlah bilangan orang Islam yang ada. Kalau kita total sekarang orang Islam ada 2 miliar, taruhlah tambah umat terdahulu sampai umat yang akan datang 3 miliar misalnya, maka kita dapat pahala sekali baca itu 3 miliar istighfar. Keren nggak? Keren nggak? Karena kita mendoakan ampunan bagi seluruh kaum muslimin, dan orang yang mendoakan, orang yang berbuat kebaikan dihadiahkan untuk orang lain, dia pun dapat pahalanya. Kalau dia hadiahkan kepada kaum muslimin dan muslimat itu, ya, semuanya ada berapa miliar di situ orang Islam, dia dapat sekali doang, sekali doang. Makanya di dalam sebuah kitab dikatakan, ya, Rasulullah berwasiat kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Kata Rasulullah, orang yang baca astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat 27 kali satu hari, orang ini dicatat oleh Allah sebagai aulia, kekasih-kekasih Allah. Orang yang pengen masuk di dalam catatan aulia Allah, kata Nabi, baca ini 27 kali sehari. Bayangkan baca satu aja tadi berapa miliar, kali 27. Makanya ya, kalau cepat naik derajatnya di sisi Allah ya pantas, pahalanya banyak banget ya. Nah ini hadirin sekalian, jadi ya inilah yang bisa kita pelajari pada hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mempertebal ya kecintaan kita kepada kedua orang tua kita. Ya, Allah berpesan ya di dalam Al-Qur'an, Allah berpesan wa wassaynal insan, kami berwasiat
Ya, ungkapan wasaina di dalam Al-Quran itu enggak semua perintah. Di antara yang diwasiatkan, di antaranya soal waris. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Ya. Dan di dalam berbakti kepada orang tua, wa wassainal insan, kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi husna, agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi wasiat Allah ini artinya Allah wanti-wanti pesan sama kita. Jangan sampai tidak kita perhatikan. Orang tua yang masih hidup, mari kita muliakan, mari kita jadikan ratu dan raja di dunia, ya, dengan perlakuan kita. Kalau perlu, ya, ada sebuah kisah pemuda yang terjebak di dalam gua. Kemudian pemuda ini saling bertawassul dengan amal solehnya. Salah satunya mengatakan, ya Allah, aku punya orang tua, aku biasanya beri makan mereka. Udah tua kedua orang tuanya. Saat itu aku keluar nyari kayu bakar kejauhan. Pulang udah sore, orang tua udah tidur. Aku pulang, mereka udah tidur. Aku udah bawa makanan, aku bawa susu, aku bawa semuanya. Ya. Aku tungguin susu ini untuk diminum. Nggak boleh istri dan anakku makan dulu, minum dulu sebelum orang tua. Ternyata orang tuanya ketiduran. Aku tungguin mereka bangun, padahal anakku udah menjerit-jerit minta supaya makan, karena aku ingin mendahulukan orang tua daripada anak dan istri. Akhirnya orang tuanya bangun, baru dikasih minum susunya, makannya, baru anaknya dikasih minum dan makan. Kalau engkau ridho dengan perbuatanku ini, ya Allah, tolong geser pintu goa ini. Satu geser sepertiga, roboh-roboh, batunya geser sepertiga. Nanti yang kedua dan ketiga ada kisah yang lain dengan amal soleh yang lain. Artinya apa? Betul-betul besar sekali perhatian Allah kepada anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita bisa termasuk itu. Dan jangan lupa tadi, ya, mendoakan kedua orang tua yang sudah wafat. Jangan pernah berhenti, jangan pernah putus. Demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah ringankan segala beban dan masalah kita, Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitan kita, Allah gantikan kegalauan dan kegundahan kita dengan kegembiraan dan ketenangan, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita, panjangkan umur kita dalam taat, dan semoga Allah selalu limpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita dan ketakwaan kepada dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, musibah, bencana dan keburukan-keburukan makhluk, juga keluarga, orang-orang tercinta kita, para pimpinan kita, pemimpin bangsa kita, juga kita doakan seluruh warga dan rakyat Indonesia dimanapun berada, dan umat Islam di seluruh penjuru dunia, semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup sama-sama dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.